Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Sebelumnya perkenalkan di sini kami, eee, kelompok, manajemen mutu terpadu yang beranggotakan, Dava Al-Kautsar dengan NIM 100, saya sendiri Raditya Nurma dengan NIM 109, dan yang terakhir ada Renata Arsya dengan NIM 99, dan kami, berasal dari angkatan 2020. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai jurnal yang kami dapatkan yang berjudul Statistical Process Control untuk Pengendalian Kualitas Produk Mebel di UD Ikhtiar Jaya. Bisa next. Oke. Jadi dalam jurnal ini dilakukan penelitian untuk pengukuran kualitas dari UD Ikhtiar Jaya, di mana yang melatar belakangi dari adanya penelitian ini yaitu tujuan dari pengendalian kualitas yakni untuk memperoleh kualitas produk yang sesuai dengan standar yang kualitas perusahaan. Dari adanya kesesuaian kualitas tadi, maka harapan konsumen akan dapat tercapai sehingga dapat menjamin mangsa pasar dan kelangsungan hidup. Tapi selama ini sendiri, kegiatan produksi banyak mengalami kecacatan seperti mebel yang lecet, penyok, tidak simetris, dan warnanya belang. Hal ini menyebabkan adanya produk rusak dan tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan, sehingga Ikhtiar Jaya sendiri harus memperbaiki mengendalikan tingkat kerusakan agar tidak sampai sebelum tersebut sampai ke tangan konsumen agar konsumen tidak kecewa. Mungkin bisa di Oke, untuk di sini disajikan juga pada jurnal yaitu data produksi mebel di UD Ikhtiar Jaya pada tahun 2018, di mana pada satu tahun tersebut ada 12 bulan yang masihnya terdapat jumlah produksi sebanyak 210 unit pada bulan Januari yang dapat dilihat pada tabel dari Januari sampai Desember. Lalu ada juga kan jumlah kecacatannya dari bulan tersebut. Lalu ada juga jumlah produk layaknya seperti pada tabel. Mungkin di next. Baik. Untuk metode sendiri yang digunakan pada penelitian yang ada di jurnal ini secara garis besar menggunakan purposive sampling. Purposive sampling sendiri adalah satu teknik penentuan sampel berdasarkan arah pertimbangan tertentu. Menurut Sugiono tahun 2015. Nah, dalam penelitian ini sendiri terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama membuat check sheet, lalu yang kedua ada membuat diagram Pareto, yang ketiga ada membuat peta kendali, lalu yang keempat ada membuat diagram fishbone. Oke, bisa di next. Baik, untuk hasil dari pembuatan check pada layar, yaitu pada 3 titik itu pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Ikhtiar Jaya memproduksi mebel sebanyak 1.834 unit dengan jumlah produk mebel yang mengalami kecacatan sebanyak 170 unit yang cacat tersebut terdiri dari 104 cacat lecet, 44 cacat penyok, 14 cacat tidak simetris, dan 8 cacat belang. Untuk presentasi kecacatannya sendiri dapat dilihat juga ada tabel, yaitu pada bulan Januari ada 10,48% dan seterusnya dapat di mana kecacatan tersebut menunjukkan angka yang cukup tinggi. Selanjutnya ada diagram yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dava. Berdasarkan diagram Pareto dapat diketahui bahwa cacat paling dominan pada produk mebel UD Ikhtiar Jaya tahun 2018 adalah lecet dengan persentase
161,18%. Sedang peringkat kedua penyok dengan peringkat dengan persentase sebesar 25,88%. Kemudian peringkat ketiga adalah tidak simetris, persentase sebesar 8,24%. Hingga dapat disimpulkan bahwa jenis cacat pada produk mebel yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan adalah jenis kecacatan berupa lecet. Nah, selanjutnya kita masuk peta kendali P. Di gambar peta kendali P memperlihatkan bahwa pada peta kendali P untuk produk mebel UD Ikhtiar Jaya pada tahun 2018 yang mengalami kecacatan baik cacat ringan maupun cacat berat dalam keadaan tidak terkendali. Karena ada banyak titik yang berfluktuasi secara tajam dan tidak beraturan di luar batas garis CL. Bahkan ada satu titik yang menyentuh garis LCL. Titik tersebut ada pada bulan April, sedangkan Februari, Maret, Juni, dan Desember terjadi fluktuasi secara tajam dan tidak beraturan. Pengendalian kualitas yang baik ditunjukkan oleh proporsi cacat yang sejajar dengan garis. Nah, selanjutnya kita masuk diagram fishbone yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah diagram fishbone. Di sini merupakan faktor penyebab lecet dan penyok. Untuk penyebabnya sendiri terbagi menjadi ada 3, manusia, di mana manusia mengikat tali terlalu kuat sehingga barangnya mudah penyok, lalu mesin di mana alat penutupnya itu kaku sehingga jika bergesekan dengan produknya akan membuat penyok, lalu ada penyusunan barang yang berdesakan di mana nantinya jika berdesakan itu akan membuat penyok, lalu ada mesin di mana mesinnya kendaraan itu bergerak terlalu cepat sehingga barang bisa penyok ataupun jatuh. Lanjut. Boleh lanjut. Oke, yang kedua itu ada faktor penyebab tidak simetris. Untuk faktor penyebab tidak simetris itu ada dari manusianya sendiri, di mana pekerja belum mahir menggunakan mesin, lalu ada mesin di mana settingan mesinnya yang settingan ulang dari mesin, lalu ada baut yang kendor, kemudian untuk materialnya sendiri kayunya melengkung sehingga tidak simetris, kemudian lingkungan di mana lingkungannya tuh cuacanya terlalu panas. Terus yang terakhir ada faktor penyebab belang. Untuk faktor penyebab belang sendiri ada dari manusia, di mana kurangnya ketelitian dari pekerja melakukan pekerjaan. Lalu ada mesin di mana mesinnya itu kotor, spray gunnya kotor sehingga sulit untuk mengecat. Lalu yang ketiga ada materialnya, di mana kualitas dari tinernya itu kurang baik sehingga kurang maksimal dalam proses pewarnaan. Berikutnya saya kembalikan ke Dava. Ya, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama kita cek situ dapat dilihat bahwa selama tahun 2018 perusahaan memproduksi mebel sebanyak 1.834 unit dengan jumlah produk mebel yang mengalami kecacatan sebanyak 170 unit. Nah, dari Pareto, tingkat kerusakan kecacatan yang paling tinggi adalah berupa lecet. Nah, dari peta kendali atau PIP chart dapat dilihat bahwa pengendalian kualitas dalam kondisi yang tidak terkendali dan belum sesuai dengan standar. Dapat dilihat kembali bahwa grafik page-nya itu tidak terkontrol dan tidak terkondisi. Nah, dari analisis fishbone disimpulkan bahwa faktor penyebab kecacatan dalam produksi mebel yaitu berasal dari faktor pekerja, mesin produksi, metode kerja, material, bahan baku, lingkungan kerja. Nah, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.